Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, kita berjumpa lagi dalam pelajaran IPA bersama Bu Isti. Semester 2 materi yang pertama adalah bab magnet. Pemanfaatan magnet dalam migrasi hewan. Migrasi artinya adalah berpindah. Berikut adalah beberapa pemanfaatan medan magnet pada hewan untuk melakukan migrasi. Jadi, pada beberapa hewan itu pada musim tertentu akan berpindah tempat atau migrasi dengan bantuan medan magnet. Yang pertama adalah migrasi burung. Beberapa jenis burung, misal burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Yang kedua adalah migrasi ikan salmon. Salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar, tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan mil mengarungi lautan. Berikutnya migrasi penyu. Medan magnet yang dihasilkan disesuaikan dengan medan magnet jalur migrasi penyu, yaitu wilayah Florida Utara, wilayah timur laut dekat Portugal. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan. Ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal, penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Berikutnya adalah migrasi lobster duri. Peneliti Kenneth Lohman juga mengobservasi kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara. Berikutnya adalah macam-macam magnet. Jadi bentuk magnet ada bermacam-macam. Ada magnet U, ada magnet cincin, ada magnet batang, ada magnet ladam, ada magnet bar, ada magnet silinder. Sifat magnet yaitu saling tolak-menolak jika kutub sejenis didekatkan. Jadi misalkan di situ ini utara dengan utara sejenis, maka tolak menolak. Selatan dengan selatan sejenis, berarti tolak menolak. Kemudian jika berbeda jenis, selatan dan utara atau utara dan selatan, jika berbeda jenis maka akan saling tarik menarik. Berikutnya adalah sifat-sifat magnet. Benda berdasarkan kemampuannya mudah tidaknya ditarik oleh magnet dibagi menjadi 3, yaitu ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet, contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua adalah paramagnetik, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet, contoh platina, tembaga, dan garam. Kemudian diamagnetik adalah benda yang ditolak oleh magnet dengan lemah, yaitu timah, aluminium, emas, dan bismut. Berikutnya non-magnetik, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya tembaga, ini bukan baja ya, bajanya dicoret, tembaga, plastik, karet, aluminium, kayu, mika, kaca, dan lain-lain.
Berikutnya adalah cara membuat magnet. Cara membuat magnet ada 3. Yang pertama adalah dengan cara digosokkan. Nah, dengan cara digosokkan ini, caranya adalah dengan menggosokkannya searah. Jadi harus beraturan. Misalkan dari ujung A ke ujung B, maka cara menggosoknya harus dari A ke B. Kemudian diangkat magnetnya, digosokkan lagi dari A ke B. Nah, bagaimana cara menentukan kutubnya? Nah, jika magnet yang menempel di A adalah kutub selatan, jadi anggap saja pada gambar itu yang warna biru itu adalah kutub selatan, dan dia menempel dulu di titik A atau ujung A, maka ujung A akan memiliki jenis kutub yang sama dengan ujung magnet yang menempel tadi. Jadi A akan memiliki kutub selatan dan B akan memiliki kutub utara. Seperti itu, karena yang menempel di titik A itu adalah kutub selatan, maka A akan jadi kutub selatan, sementara B akan jadi kutub utara. Berikutnya adalah induksi. Induksi artinya adalah didekatkan. Kamu perhatikan di sini ada magnet, kemudian batang besi ini dia bukan magnet. Tetapi karena batang besi itu didekatkan magnet, maka ternyata klip ini bisa ditarik oleh batang besi. Nah, batang besi berfungsi menjadi magnet karena didekatkan dengan magnet, itu namanya adalah induksi. Berikutnya yang ketiga adalah elektromagnet. Elektromagnet itu, elektro itu artinya listrik. Berarti kalau elektromagnet itu suatu benda bersifat magnet karena dialiri listrik. Nah, kamu bisa lihat di sini ada paku kecil ya. Di sini ada paku kecil, dia ditarik oleh paku besar. Paku besar itu kan awalnya bukan magnet, tapi paku besar itu bisa berfungsi sebagai magnet karena dia dialiri oleh arus listrik itu. Nah, untuk yang induksi dan elektromagnet itu batang besi dan paku besar akan tidak memiliki sifat magnet lagi jika kalau elektromagnet, jika aliran listriknya dihentikan, maka paku besar tidak lagi menjadi magnet. Atau yang induksi, batang besi tidak lagi menjadi magnet jika magnetnya dijauhkan. Tetapi untuk yang pertama yang gosokkan itu, jika benda yang digosok itu baja, maka akan menjadi magnet tetap. Jika benda yang digosok itu besi, maka akan menjadi magnet sementara. Jadi dalam waktu beberapa menit dia akan hilang lagi sifat kemagnetannya. Berikutnya adalah cara menghilangkan sifat magnet. Sifat magnet dapat dihilangkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dipanaskan, yang kedua dibanting, yang ketiga dipukul-pukul, yang keempat magnet diberi pengaruh medan magnet oleh magnet yang lain. Ya, baik anak-anak, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Sampai bertemu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.